A few moments later. Halo guys, balik lagi bersama gua Alur Komika. Jadi untuk Alur Komika kali ini kita bakal ngebahas lagi Noryang Jin Raid Part ke 10 dan 11-nya guys ya. Sorry banget nih, gue udah lama banget nggak upload video guys karena ada sedikit masalah dikit lah guys ya, dikit banget lah guys, dikit banget ya guys ya. Jadi mohon dimaklumin aja guys ya. Oke, di sini gue bakal upload lagi tentang Noryang Jin Raid Part ke selanjutnya guys ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe channelnya Alur Komika, jangan lupa kalian subscribe channelnya Alur Komika dan like sebanyak mungkin biar gue lebih semangat lagi upload videonya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke videonya sekuy. Cerita diawali dengan perubahan Lukus yang sudah mencapai fase ketiga. Apa kita bisa mulai permainan utamanya sekarang? Ucap Lukus yang sudah berada di fase ketiga. The Commander of Iron Blood, Lukus, fase ketiga. Jigun pun sangat kaget melihat Lukus berada di fase ketiga. Apa? Fase ketiga? Jadi Lukus bukan cuma bisa berubah ke fase 2 saja. Jigun pun kaget. Kurasa aku tidak melihat ini di story, ucap Jigun. Lukus pun menarik anak panahnya ke hadapan Jigun. Apa? Dia menembakkan Iron Blood dalam bentuk anak panah? Karena kita sudah di situasi ini, kita harus melawan dengan segala cara. Mari kita cari tahu pola serangannya, ucap Jigun. Lukus pun menembakkan arah panahnya ke arah Jigun. Jigun pun mencoba untuk menghindari anak panah dari Lukus tersebut. Serangan apa itu? Sangat cepat. Aku bahkan tidak melihat terbangnya, ucap orang-orang di sana. Hei, itu berarti dia tidak bisa menghindarinya. Kau pikir itu sah? Ucap orang-orang di sana. Chari pun sangat kaget melihat Jigun yang diserang oleh Lukus. Jigun pun sangat kelelahan karena serangan Lukus tersebut. Dia terluka parah, kurasa dia tidak bisa menghindari tadi dengan tepat. Sialan, ucap player di sana. Setengah darahku langsung hilang karena serangan itu, ucap Jigun. Padahal cuman kena satu serangan, tapi sudah separah ini, ucap Jigun. Lukus pun menarik lagi anak panahnya untuk menyerang Jigun. Selain itu, serangan jarak menengah, ucap Jigun. Jigun pun sangat kaget ketika Lukus menarik arah panahnya ke arah langit. Dan muncul ribuan panah yang datang dari langit menghantam Jigun. Cimentius Apollo, wabah matahari, ucap Lukus. Anak panah tersebut pun menghantam Jigun. Jigun pun mencoba untuk menghindari anak panah tersebut. Serangan ini lebih kuat dari serangan yang sebelumnya, ucap Jigun. Dilihat dari panahnya terus berjatuhan, ucap Jigun. Jigun pun mencoba untuk menghindari anak panah tersebut. Seperti shotgun yang terus-menerus ditembakkan, ucap Jigun. Aku harus keluar dari jangkauan serangannya, ucap Jigun. Jigun pun sangat kesakitan karena serangan anak panah tersebut. Bajingan itu dia terus mengawasiku dan membuatku tetap berada di jarak skillnya, ucap Jigun. Lukus pun terus menembakkan arah panahnya ke arah Jigun. Kita salah. Bagaimana dia bisa mengalahkan itu? Kita harusnya melakukan apa yang kita lakukan. Kenapa aku harus mati? Karena bajingan itu, sialan. Chari pun sangat ketakutan. Aku tahu dia ingin bermain jadi hero, tapi ini sangat kejam, sialan, ucap Chari. Dia sangatlah kuat. Redbat sangat menakjubkan. Defense kedua, ucap Lezing. Tapi bukankah ini sedikit aneh? Reaksinya sangat berbeda dari fase 2. Benar, di fase 2 dia seperti sudah tahu apa yang akan dilakukan. Dan kurasa dia sangat kesusahan di fase ketiga ini. Itu masuk akal karena ini berbeda dari story. Lukus tidak punya mode seperti ini. Aku tidak pernah melawan Celestial Rage sebelumnya, tapi aku tahu itu karena aku membaca semua story tanpa melewatkan satupun. Jangan bilang ada pola khusus yang tidak ada di dalam game, ucap Lezing. Itu berarti dia tidak bisa mencoba untuk mengidentifikasi. Dia membunuhnya sampai mati tanpa adanya pengalaman. Diperlihatkan kota yang sudah hancur oleh serangan Jigun dan Lukus. Aku terlalu meremehkannya. Ketika dia ada di tahap ini, kupikir cuman ada tambahan pola serangan saja, ucap Jigun.
Tingkat ini berbeda, tidak masuk akal untuk melawannya, ucap Jigun. Di fase 3 semuanya pola serangannya tidak pernah kulihat. Dasar bajingan brengsek, ucap Jigun. Jigun pun masih mencoba untuk menghindari serangan Lukus tersebut. Lukus pun membidik Jigun dengan panahnya dan mengenai tangan dari Jigun. Jigun pun sangat kesakitan oleh serangan panah dari Lukus tersebut. Redbat, apa dia akan mati seperti ini? Ucap orang-orang di sana. Geon, jangan. Apa yang akan kau lakukan? Ucap orang-orang di sana. Cari pun sangat ketakutan. Kau adalah sebuah undead, tapi kau sangatlah tangguh, ucap Lukus. Bahkan setelah diserang seperti itu, kau masih berhasil berdiri dan menyerang balik, ucap Lukus. Semuanya sudah berakhir sekarang, ucap Lukus. Beraninya melawan Celestial Reg, padahal kau sangat lemah. Aku akan membunuh mereka semua seperti aku membunuh para manusia di tempat ini, ucap Lukus. Undead tidak akan langsung mati kan, ucap Lukus. Jadi tonton kematian temanmu perlahan sampai napasmu tiada, ucap Lukus. Ini adalah bayangan kesombonganmu, ucap Lukus. Aku kehilangan tenagaku, apa aku akan mati, ucap Jigun. Lagi pula ini tidak akan berhasil. Aku sudah bilang ke diriku sendiri kalau ini bukan permainan. Tapi ketika bertarung, aku berpikir aku bisa bermain seperti di game, ucap Jigun. Sejujurnya, fase 3 itu berlebihan. World ranking atau apalah itu. Ini pertama kalinya bagiku. Aku melihat pola yang membuatku tidak punya pilihan selain mati, ucap Jigun. Semuanya, maaf, sudah membunuh kalian yang tidak ikut campur, ucap Jigun. Kalau dipikir-pikir, tidak ada alasan untuk hal ini terjadi sama sekali, ucap Jigun. Aku cuman bisa menutup mata dan pergi ke D-Zone. D-Zone, dasar bodoh, kau harus mampu melakukan sesuatu yang terbaik. Apa-apaan, aku cuma mencari perhatian karena kau seorang ranker, ucap Jigun. Jigun pun hampir mati oleh serangan Lukus tersebut. Apa mereka seumuran dia? Ucap Jari. Aku tidak bisa terus seperti ini. Jika aku meninggalkan mereka sendirian, D-Zone, ibu, dia akan benar-benar mati juga. Bajingan ini tidak bisa dihentikan kecuali cuman dengan Slender. Aku tidak mempercayai Slender yang lain, ucap Jigun. Casarak pun terus menyerang kota dengan kekuatannya sampai hancur. Apa yang terjadi? Redbat, dia tiba-tiba kembali hidup dan melawan balik. Cari pun bengong. Geon, ini masalah besar. Apa maksudmu? Ucap Cari. Karakteristik suku undead, immortal. Mereka immortal. Mereka akan dibangkitkan sekali lagi dengan memiliki serangan yang mematikan. Pasif yang bisa tidak terkalahkan untuk jangka waktu tertentu. Jigun pun hidup kembali setelah dia menggunakan immortal. Ketika durasi immortal itu habis, dia akan mati. Immortal, efek kreatif suku undead immortal. Jigun pun menggunakan immortalnya untuk menyerang Casarak. Dia pun bangkit untuk kedua kalinya. 5 detik kemudian, Jigun pun mengaktifkan skill Outlaw Outpution Moonlight Sonata telah diaktifkan. Jigun pun mengaktifkan skill tersebut untuk menyerang Casarak. Immortalnya tidak ada serangan yang kena. Jigun pun terdiam. 30 detik sudah berlalu, keabadian dihilangkan dan efek tak terkalahkan menghilang. Tadi itu immortal, ucap Casarak. Jigun pun menggunakan counter drillnya untuk menyerang Casarak. Casarak pun sangat kesakitan dengan serangan counter drill tersebut. Komandan Lukus Iron Blood jatuh ke dalam keadaan stun selama 5 detik. Counternya berhasil. Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus menghabisinya dengan cepat, ucap player tersebut. Immortal sudah berakhir. Apapun itu, kita harus melakukannya dengan cepat, ucap player-player di sana. Stock sedang cooldown. Sementara ini kita harus mengakhirinya dengan kekuatan yang tersisa. Jigun pun mengaktifkan fast fire-nya untuk menyerang Casarak. Dia pun menembaki Casarak dan darah Casarak pun menurun. Dengan serangan tersebut, dia sudah tidak terkena stun. Game ini rusak. Jika begini, aku tidak bisa memukul dia, ucap orang-orang di sana. Jigun pun terus menyerang Casarak dengan kekuatan penuhnya. Casarak pun mengeluarkan skillnya, Regan of Chiron. Dia mengeluarkan anak panah dari langit dan mencoba untuk menyerang Jigun.
Jika kau terkena satu saja, kau akan langsung mati. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan dari seranganku, ucap Casarak. Apa dia tidak bisa menggunakan Fotion atau semacamnya? Menakutkan sekali dia bisa bertahan walaupun cuma tersisa satu darah. Tapi sementara itu dia tetap menghindari dan melakukannya dengan baik. Orang itu terus apa yang akan dia lakukan? Dia bahkan tidak bisa mendekatinya. Jika tidak bisa mendekat, maka tidak bisa menyerang. Dia juga tidak punya potion atau semacamnya. Dan dia cuma punya satu darah tersisa. Apa yang bisa dia lakukan? Ucap orang-orang di sana. Itu sangat menyebalkan. Jigun pun terus menyerang Casarak dengan satu darah tersebut. Dia sangat cepat dengan kekuatan sebesar itu dan darah yang tersisa satu. Meskipun dia pemain veteran, pemenangnya sudah ditentukan dan tidak akan berubah. Tapi aku harus tetap menghentikannya. Apa dia akan melakukan hal yang lebih gila lagi? Aku akan mencoba mengakhiri dengan serangan yang punya jangkauan luas dan dapat memblokir rute untuk kabur, ucap Casarak. Smentius Avolo. Casarak pun mengaktifkan lagi skillnya. Dan dia pun mengunci pergerakan dari Jigun. Wah, serangannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jigun pun kebingungan karena Casarak sudah mengunci pergerakan dari Jigun. Bagiku menembak adalah keahlian terbaikku, apalagi jangkauan terdekat ini, ucap Jigun. Raid Antares. Perburuan kalang jengking di langit. Rostock adalah skill damage tunggal terkuat di antara semua skillku, ucap Jigun. Aku akan selesaikan di sini, ucap Jigun. Jigun pun menyerang Casarak dengan skillnya. Semua orang akan mati, ucap Casarak. Casarak pun juga menggunakan skill defense-nya. Orang-orang tersebut pun menggunakan perisai untuk menghindari hantaman dari serangan Jigun dan Casarak. Jigun pun menggunakan pistolnya untuk menyerang Casarak. Casarak pun masih bertahan dengan perisainya. Setelah itu terjadi ledakan besar di kota tersebut karena pertarungan Casarak dan Jigun. Jigun pun sangat berambisi untuk membunuh Casarak, sehingga kedua tangan Jigun pun patah setelah menggunakan serangan fatal tersebut. Kau telah memenangkan pertempuran melawan Komandan Lucus Iron Blood. Sesuai tradisi penduduk asli, pemenang berhak mengambil segalanya dari yang kalah. Oke guys, jadi segini dulu untuk alur komika dari Moon lagi. Untuk alur komika Noryang-jin Raid part ke-9 dan 10-nya. Nanti kita bakal bukan 9 10 guys ya, part ke-10 dan ke-11-nya. Nanti kita bakal lanjut lagi untuk part ke-12-nya. Ini bakal seru lagi untuk part ke-12 dan 13-nya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe channelnya Alur Komika dan like sebanyak mungkin biar gue lebih semangat lagi upload videonya. Oke, saya Alur Komika, cabut dulu guys. Bye bye. Ciao.